Tell her yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty that's a no. Just bought the Kenny, about a million options. So the stock and I stop doing agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that pop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa presentasi video dengan materi hukum perkawinan. Sebelumnya, kami berterima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zulfa Aulia SHMH selaku dosen pengampu di mata kuliah hukum perdata dan teman-teman yang telah hadir di kelas ini. Berikut penjelasan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan atau koyos, juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syarat untuk membolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki dengan perempuan, dan menghalalkan bersenangnya perempuan dengan laki-laki. Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikemukakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dari bunyi pasal tersebut, arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai syarat sahnya perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada 3. Yang pertama, adanya persaksian. Yang kedua, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami. Lalu yang ketiga, sihhat akad hendaknya selamanya. Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, syarat kedua mempelai. Yang pertama, syarat-syarat pengantin pria. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu 1. Calon suami beragama Islam. Yang kedua, terang dan jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki. Lalu yang ketiga, orangnya diketahui dan tertentu. Lalu yang keempat, calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri. Lalu yang kelima, calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon istri, serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Lalu yang keenam, calon suami rela, dalam arti kata tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu. Yang ketujuh, tidak sedang melakukan ihram. Yang kedelapan, tidak mempunyai istri yang haram, dimadu dengan istri. Yang kesembilan, tidak sedang mempunyai istri 4. Lalu, yang bagian kedua, syarat-syarat calon pengantin perempuan. Yang pertama, beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, terang bahwa ia wanita bukan khunsa atau banci. Yang ketiga, wanita itu tentu orangnya. Yang keempat, halal bagi calon suami. Yang kelima, wanita itu tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam idha. Yang keenam, tidak dipaksa atau ikhtiar. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ihram, haji, dan umroh. Sekian, terima kasih. Asas monogami dalam perkawinan. Asas monogami dalam hukum perdata di Indonesia berakar pada Burgerlijk Wetboek atau BW dan Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Namun setelah diundang-undangkannya Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan, asas monogami menjadi lebih tegas diterapkan. Pasal yang mendukung asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan antara lain Pasal 3 ayat 1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 9, sedangkan yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi, kecuali dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2. Pengecualian asas monogami. Meskipun asas monogami diutamakan, dalam hukum Indonesia terdapat pengecualian bagi penganut agama atau adat tertentu yang diperbolehkan mempoligami, seperti dalam Islam. Syarat mempoligami dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang mensyaratkan izin dari istri serta persetujuan pengadilan dengan alasan-alasan yang sah. Misalnya, istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri atau tidak dapat memberikan keturunan. Konsekuensi pelanggaran asas monogami. Jika seseorang melanggar asas monogami, ada beberapa hukum yang dapat ditimbulkan. Antara lain, perkawinan kedua dianggap tidak sah kecuali jika memenuhi syarat poligami yang diatur dalam undang-undang. Dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 279 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap perkawinan. Dapat dijadikan alasan perceraian apabila suami atau istri merasa dirugikan. Selanjutnya ada larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam hukum perdata untuk menjaga ketertiban sosial, moralitas, serta menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari perkawinan yang tidak sah. Di Indonesia, larangan perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 1. Larangan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 27 hingga 230 yang meliputi tentang larangan karena hubungan darah. Yang kedua adalah larangan antara garis keturunan lurus, misalnya ayah dengan anak, kakek dengan cucu. Yang ketiga ada antara saudara kandung atau seayah atau seibu. Yang keempat, larangan karena hubungan semenda atau pernikahan sebelumnya. Selanjutnya ada antara mertua dengan menantu, antara saudara ipar
jika pernikahan pertama belum berakhir. Larangan karena hubungan adopsi dan larangan anak angkat dengan orang tua angkat. Yang kedua ada larangan perkawinan dalam Undang-Undang Pernikahan. Pasal 8 Undang-Undang Pernikahan menyebutkan beberapa larangan perkawinan. Yang pertama, hubungan darah dalam garis lurus maupun garis ke samping, misalnya antara saudara kandung. Yang kedua, hubungan semenda dalam garis lurus, misalnya mertua dengan menantu. Yang ketiga, hubungan sesusuan, misalnya saudara sepersusuan dalam Islam. Yang keempat, perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama atau kepercayaan. Yang kelima, perkawinan antara dua orang yang masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, kecuali memenuhi syarat poligami yang sah. Ada larangan berdasarkan KUHP. Yang pertama, perkawinan dengan orang lain masih terikat perkawinan. Pasal 279 KUHP dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, perkawinan di bawah ancaman atau paksaan juga dapat dianggap tidak sah dan berakibat hukum. Izin melanjutkan, pencegahan perkawinan dapat dimaknai dengan usaha untuk tidak terjadinya keberlangsungan perkawinan. Nah, pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Menurut pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk berlangsungnya perkawinan. Perkawinan dapat berlangsung apabila sebab-sebab dan syarat-syarat serta tidak ada yang menghalangi jalannya perkawinan. Artinya, pihak keluarga itu dia telah mengevaluasi segala persyaratan keberlangsungan perkawinan. Nah, yaitu kayaknya pihak keluarga tuh dia sudah menseleksi apakah semua syarat-syarat perkawinan ini sudah terpenuhi apa belum. Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan itu mengatur tentang siapa saja yang dapat mencegah perkawinan. Ayat pertama yang dimana itu menyebutkan bahwa mencegah perkawinan ialah para keluarga dengan garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masuk ke materi pembatalan perkawinan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan? Pembatalan perkawinan merupakan usaha untuk tidak dilanjutkannya sebuah hubungan perkawinan sebelum perkawinan itu terjadi. Nah, jadi dalam memutus permohonan ini, pembatalan perkawinan tuh pengadilan itu harus memperhatikan ketentuan dari agama mempelai. Jika di agama kedua mempelai ini perkawinan itu sah, maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinannya. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa batalnya perkawinan apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat keberlangsungan perkawinan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa batalnya perkawinan apabila adanya pihak yang tidak memenuhi syarat sah untuk keberlangsungan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disebutkan dalam pasal 22, 24, 26, dan 27 serta berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 70 dan 71. Pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 73 yang disebutkan bahwa pembatalan perkawinan itu dapat dilakukan oleh keluarga yang garis keturunan lurus ke atas, lurus ke bawah dari suami dan istri. Yang kedua itu adanya dapat dibatalkan oleh suami istri. Yang ketiga itu pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut undang-undang. Yang keempat adanya para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67. Pada pasal 74 ayat 1, kompilasi hukum Islam menentukan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan dan pemohon pembatalan perkawinan diajukan oleh para pihak yang mengajukan dan pengadilan daerah yang hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri. Perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam hukum perdata adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami dan calon istri sebelum atau selama pernikahan, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pengaturan harta benda selama perkawinan. Perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa hal yang sering diatur meliputi pemilikan harta, pembagian harta, jika terjadi perceraian, dan hak serta kewajiban suami istri. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh notaris, dan dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan. Meskipun tidak wajib, perjanjian ini berguna untuk melindungi hak masing-masing pasangan dan dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri. Dalam hukum perdata dan hukum perkawinan di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP Perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berikut adalah materi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. 1. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. A. Hak dan kedudukan dalam perkawinan. Hak yang setara, suami dan istri memiliki hak serta kedudukan yang sama dalam rumah tangga dan masyarakat. Pasal 31 ayat 1.
kepemimpinan keluarga. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasal 31 ayat 2. B. Kewajiban dalam perkawinan. Saling mencintai dan menghormati. Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, serta membantu satu sama lain. Pasal 33. Tanggung jawab suami. Suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Pasal 34 ayat 1. Tanggung jawab istri. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal 34 ayat 2. Kewajiban bersama. Jika salah satu tidak menjalankan kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal 34 ayat 3. 2. Hak dan kewajiban suami istri dalam KUHP Perdata. Dalam KUHP Perdata, suami istri juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 105 sampai 229 antara lain. Suami adalah kepala keluarga, pasal 105. Istri wajib mengikuti tempat tinggal suami kecuali ada perjanjian lain. Pasal 106. Harta benda dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian pemisahan harta. Pasal 119. Suami bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Pasal 123.